Kan Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan pengajian online Asyifa, Ustadz Haji Soekardi. Yang saya hormati asatidz seluruhnya, asatidzah seluruhnya yang telah memandu adanya ngaji pagi dan share ilmu agar kita semakin tahu dan semakin tahu dengan ilmu itu pula sehingga kita amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula ayah bunda, bapak ibu, peserta ngaji, para santriwan santriwati yang ikut ngaji di Asyifa online, baik yang sudah hadir maupun yang belum hadir. Mudah-mudahan semuanya dan semuanya mendapati karunia Allah, keberkahannya, baik untuk diri secara pribadi maupun untuk keluarga masing-masing. Mudah-mudahan Allah tambahkan kenikmatan berupa kesehatan lahir dan batin, lalu menjadikan kita semakin baik lagi untuk mensyukurinya dengan ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, dengan ibadah yang tertata secara waktu dan kaifiahnya maupun ibadah yang umum. Mudah-mudahan dengan karunia nikmat yang mampu kita syukuri, Allah menambahkan kenikmatan berikutnya baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hedi yang selalu memandu Siap. kita, Ustadz Qadar yang selalu juga mendampingi kita, dan Bapak Ibu yang lain yang selalu menunggu kehadiran asatidz kita masing-masing di pagi hari setiap hari dengan ngaji dan mengkaji Al-Quran. Semoga hari ini kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Rabbal Alamin. alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, topik ini tidak fenomenal, topiknya biasa-biasa saja. Mohon maaf jika nanti terganggu apa ini namanya sinyalnya, karena posisi ada di perjalanan. Jadi ini masih di bypass Irian kalau nggak salah ini. Sorry, bypass Jakarta ya. Ini nanti di Alfalah jam 7 pagi ada haflah festival santri. Jadi Bapak Ibu itu ikut lomba ngaji, ikut lomba pidato, ikut lomba macam-macam lah, tadarus, taksin, tartil. Jam 7 dibuka acaranya. Jadi saya sudah harus sampai di Alfalah jam 7, sehingga setelah acara di Selasar tadi habis salat subuh langsung online saya buka, dan sampai pagi ini mudah-mudahan sinyal tidak meredup hilang. Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Pak Qadar, kita buka-buka dulu Al-Quran tentang karunia. Kita buka buku Al-Quran. Yang Siap. pertama yang kita buka adalah surat An-Nisa, Pak Qadar, ayat 4. Sorry, surat 4 ayat 70. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Boleh diterjemahkan Pak Qadar, surat An-Nisa keempat ayat 70. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah.
Ya, dan cukuplah Allah yang maha tahu. Jadi Al-Quran berbicara karunia. Kata lain dari fadlu itu artinya, arti lain dari kata fadlu itu adalah kelebihan. Karunia demi karunia. Kelebihan demi kelebihan. Dari semuanya itu adalah dari Allah. Jadi karunia yang terbesar yang kita miliki adalah iman. Sehingga endingnya ayat wakafabillah. Dan cukuplah dengan Allah yang maha mengetahui itu untuk kita yakinkan diri ini bahwa tidak ada satupun yang dapat memberikan karunia kecuali Allah. Ayat berikutnya apa Qadar? Yaitu pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-64. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Di situ ada kata fadlu, falawla fadlullahi. Monggo diterjemahkan. Ini Pak. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Nah, kalimat ini, ayat ini, kemudian setelah itu kamu berpaling. Maksudnya, ada orang yang sudah dalam keadaan iman, itu lalu memalingkan hatinya menjadi tidak beriman. Ada orang yang istiqomah ibadah selalu, lalu hatinya itu berpaling. Tadinya istiqomah jadi enggak. Ada yang sudah istiqomah rutin ngaji setiap pagi. Ada yang berpaling. Sehingga lupa bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah kewajiban. Yaitu menuntut ilmu. Dan macam-macam. Setelah itu orang-orang Yahudi pada saat itu Bani Israel itu berbalik kepada Allah. Lalu Allah maafkan. Nah, orang-orang yang kembali kepada Allah lalu Allah maafkan. Besok ndablek lagi, nakal lagi, durhaka lagi. Terus tobat lagi, mohon maaf, lahir batin. Terus diulang lagi. Seandainya bukan Allah yang pemilik karunia itu memberi karunia, memberi rahmat dan kasih sayang, tentu manusia ini berada dalam kerugian. Tentu orang yang banyak dosa itu pun juga tidak akan diterima oleh Allah pertaubatannya, sehingga di dalam keadaan dalam berdosa sampai akhir hayatnya. Namun ketika orang itu sudah memohon kepada Allah ampunan, lalu Allah ampuni, itulah bentuk karunia. Dan dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan lagi segala urusannya. Kenapa? Karena dia kembali kepada Allah. Dia merasa salah, merasa dosa, lalu minta ampun kepada Allah. Dan ini sudah terjadi pada masa lalu-lalu. Tidak hanya pada masa kita saja. Tapi dulu sudah terjadi orang Bani Israel itu. Ya, seperti itu. Mereka diberi karunia Allah sebanyak-banyak karunia melebihi yang lain. Diberi ketika berjalan itu diayomi. Ditutup matahari sinarnya itu dengan awan. Sehingga mereka pergi kemana-mana dinaungi awan. Lalu Allah berikan setiap apa yang dia minta itu. Mereka minta itu. Allah berikan secara langsung, ya, dengan melalui mukjizatnya Nabi Musa, air yang memancar, terus cahaya yang keluar dari tangan Rasul Nabi Musa, lalu diselamatkannya dari Mesir nyebrang ke Sinai, dari Sinai nyebrang ke Palestina. Semua itu adalah karunia demi karunia agar hambanya ya tidak sengsara kehidupan dunia ini dan selalu bersyukur. Walaupun dablek lagi, minta ampun lagi, ya diampuni oleh Allah.
Wallahu alam. Yang berikutnya Pak Qadar terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 171. Surat Ali Imran ayat 171. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Boleh Ya. dong dibaca terjemahannya. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Nah, ini kembali kepada orang yang beriman. Betapa karunia terbesar itu adalah iman. Saya ulangi, betapa karunia terbesar itu adalah iman. Jadi urut-urutannya begini. Orang itu kalau tidak ada yang kalau tidak beriman, sekaya apapun dia miliki, maka tidak akan pernah bisa menenangkan hati dari kekayaan yang dia miliki. Apakah ada orang yang tidak ingin kaya dan berkecukupan? Gak ada. Apakah ada orang yang tidak ingin berkecukupan, serba ada, dan seterusnya? Gak ada. Semuanya ingin kaya itu. Semuanya ingin. Nah, ternyata kekayaan yang dimiliki seseorang itu tidak akan pernah memuaskan hati orang tersebut. Semakin dia menggenggam harta, semakin mengejar dunia, seperti kalimat yang kejarlah daku kau kutangkap itu loh. Itu apa ya kalimat itu ya, dari mana ya? Kejarlah daku kau kutangkap. Seakan-akan dunia itu menjebak orang-orang yang hidup di dunia ini. Begitu dia sudah ada di pengumpulan harta yang banyak, berada di ujung usia, harta banyaknya itu tidak bisa menolong dirinya dari siksa Allah. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidaklah bermanfaat baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Bisnisnya nggak bantu, ya, perdagangannya itu nggak bantu. Harta-hartanya yang ia kumpulkan tidak ada satupun yang bisa membantu menenangkan hati, membahagiakan. Ada orang kaya raya yang tidak bisa tenang gara-gara tidak ada iman. Ada orang yang tidak sama sekali kekayaan ia miliki. Miskin rumah itu pun juga kemana-mana ya, kos, kontrak. Hidupnya dalam kehidupan dunia ini serba kurang. Tetapi dia memiliki kekayaan yang namanya iman. Loh, tapi tenang. Dia tahu sekali hidup di dunia ini adalah untuk mengejar derajat tinggi di akhirat. Bukan hidup selamanya di dunia ini. Nah, disitulah yang disebut mereka itu dengan nikmat dan karunia Allah mereka gembira. Mereka senang karunia Allah. Kenapa? Karena mereka beriman dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Lanjutnya adalah surat Al-Jumu'ah ayat 10. Surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Iya. Monggo. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Di ayat ini ada minimal 3 atau 4 stressingnya 4 poin
Yang pertama ada kata sholat, yang kedua adalah karunia Allah, yang ketiga adalah zikir kepada Allah, dan yang keempat adalah keberuntungan. Maka apabila telah ditunaikan sholat, apabila sholat telah selesai, maka Allah perintahkan untuk mencari karunia Allah. Bertebaran di muka bumi. Bahasanya burung itu berangkat dalam keadaan kosong perut. Pulang di sore hari dalam keadaan kenyang perut. Untuk besok tidak pernah dipikirkan malam itu. Untuk besok ya sudah nyari besok. Betapa kuatnya ketakwaan para binatang itu ya. Sehingga secara umum kitab-kitab itu menyebutnya bahwa selain manusia dan jin, semuanya sudah bertakwa kepada Allah. Apa saja semuanya bertakwa kepada Allah. Karena itu, karena sudah bertakwa kepada Allah, karena sudah taat kepada Allah, maka tidak ada Allah minta untuk sholat pertanggungjawaban di akhirat. Karena apa? Mereka sudah bertakwa kepada Allah. Karena manusia itu untuk menuju takwa dan belum bertakwa dan masih mencari nilai takwa dan masih mencari kesempurnaan jiwa. Karena belum takwa itulah sehingga Allah perintahkan manusia untuk menuju takwa itu dengan sholat, dengan puasa, dengan berzikir, baca Al-Quran, bersedekah, haji, umroh, dan lain sebagainya. Agar ada nilai takwa di dalam diri manusia. Nah, seluruh alam sudah bertakwa. Sehingga saya contohkan tadi, burung itu pagi berangkat. Jika matahari sudah terbit, mereka bangun dan berangkat untuk mencari makan. Tidak terpikir di dalam pikirannya, tidak terbersit sama sekali bahwa nanti cari makan tidak dapat atau dapat, tidak penting. Yang penting ikhtiar mencari makan. Dan seluruh makhluknya dikenyangkan oleh Allah lalu pulang. Dari pencarian itu ke rumah masing-masing, tempat tinggal masing-masing dalam keadaan kenyang. Tentu saja sulit sekali. Bagaimana kita bisa tidak memikirkan hari esok? Tidak ada. Semuanya memberikan hari esok. Bagaimana ya besok? Makan apa ya besok? Bahkan fatalnya makan siapa besok? Sehingga jegal-menjegal untuk perkara makanan atau perkara dunia. Biasa-biasa saja. Dan yang membuat kita biasa-biasa saja perkara dunia. Dan heboh perkara akhirat. Maka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Agendanya Bapak Ibu. Apa agenda? Yang tadi diurai oleh Al-Quran. Ada kata sholatlah. Ada kata sholat. Nah, apakah manusia, apakah binatang selain manusia itu ada sholat? Ada. Bahkan tasbihnya pun juga mereka punya. Yang mungkin berbeda dengan kita. Sholat mereka pun juga berbeda dengan kita. Jadi, sholatahu, wa tasbihahu. Sholat dan tasbihnya berbeda dengan kita. Yang kedua, bertebaran di muka bumi. Jangan di rumah saja. Carilah. Bumi ini luas. Inna ardi wasi'ah. Kata Allah, sesungguhnya bumiku itu luas. Jangan di rumah. Cari sana. Jalan-jalan sana. Bahkan mungkin diajak ke mana ini. Rekreasi yang itu ada isinya tadabbur alam dan lain sebagainya. Iya, kenapa? Agar pikiran itu luas. Agar pikiran kita itu luas. Terus agar apa yang ada di ayat Al-Quran itu bisa kita buktikan di dalam ayat kauniyah kenyataan yang ada. Nah, karunia akan datang bersamaan dengan upaya usaha ikhtiar kita keluar rumah. Lalu ada kata karunia Allah dan sekali lagi karunia Allah yang terbesar itu adalah keimanan kita kepada Allah.
Bukankah keimanan itu tidak diberikan kepada semua orang? Tidak. Boten. Keimanan kita diberikan kepada orang yang dipilih, termasuk kita panjenengan semuanya. Yang keempat, mengingat Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Panjenengan berpagi-pagi mencari ilmu. Ada yang lain berpagi-pagi masih tidur. Ada yang lain lagi berpagi-pagi sudah mencari pekerjaan ini dan itu dan lain sebagainya. Semua itu adalah bentuk karunia Allah. Ya. Tetapi semua karunia itu tidak boleh dilupakan bahwa bersumber dari Allah. Karena itu kita harus mengingat Allah dengan cara mensyukurinya. Terus yang kelima, beruntung. Tuflihuna yang tadi surat surat Jumu'ah tadi menyebutnya, orang yang demikian itu akan mendapatkan keberuntungan. Habis sholat kerja, ya, terus habis pekerjaan itu ya zikir kepada Allah, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Mereka itulah orang yang beruntung. Lalu berikutnya, Allah demikian sayang kepada hamba-hambanya. Dia memberikan panduan kepada kita semuanya agar tergolong sebagai insan yang beruntung. Maka itu SOP-nya itu adalah sholat. Ikhtiar dengan cara bertebaran di muka bumi. Berjalan-jalanlah. Lihat di sana itu ada apa, lihat di sana ada apa. Sehingga banyak orang itu ya keluar negeri, terus jalan-jalan, terus. Tapi kalau jalan-jalannya cuma shopping dan hura-hura yang nggak ada manfaatnya, ya rugi. Pastinya mereka harus membuktikan, oh inilah piramid yang dibuat oleh Fir'aun itu. Oh inikah yang dihancurkan oleh Allah sehingga tinggal puing-puingnya. Bahkan itu tidak perlu ke luar negeri, kita saja di sini, di Jawa atau di Pulau Jawa ini banyak situs-situs peninggalan yang itu dihancurkan oleh Allah, tinggal nama. Tinggal nama. Padahal kuatnya sekurang apa. Fasilitas kekayaannya, bahkan pengawalnya kurang apa. Semuanya juga dipulangkan oleh Allah. Karena Allah pemilik sejati. Apalagi kita nanti juga pulang kepada Allah. Tapi ingat, sebelum pulang itu ya, tadaburlah alami, tadaburlah alam ini, tadaburlah dengan Al-Quran. Untuk menjadikan kita semakin hari, semakin derajatnya, ilmunya, dan karunia Allah ditambahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu rahmat Allah itu adalah, bentuk rahmat Allah itu diantaranya. Atau beberapa karunia Allah itu adalah. Di antara karunia Allah itu yang pertama adalah diberikannya keberkahan oleh Allah dalam hidup. Jadi barokahnya hidup itu, kita punya uang sedikit ya cukup, berarti barokah. Kita punya ilmu sedikit bisa diamalkan, berarti ilmu yang barokah. Kita punya anak putri, putra putri atau cucu manut, punya kelebihan ini, kelebihan itu, barokah. Kita punya rumah tinggal, yang rumah tinggal itu adem, ayem, tentrem, sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Jadi hidup itu diberkahi selalu oleh Allah. Diberikan rahmat oleh Allah dalam mengiringi langkah-langkah kita. Setiap langkah kita itu langkah-langkah yang bermanfaat. Itu keberkahan. Itu karunia Allah. Yang ketiga, digembirakan di dunia dan di akhirat. Di dunia itu senang, di akhirat itu senang. Idealnya gitu. Tetapi kadang kita kan, ya susah, ya senang, ya susah, ya senang gitu kan hidup itu.
Tetapi kesusahan itu nikmatilah seperti menikmati kesenangan. Ya rada angel tapi belajar. Menikmati kesusahan, kesedihan itu seperti menikmati kegembiraan. Bisakah itu? Apa ya iso Ustaz? Ya mbok. Ya ayo kita coba bareng-bareng. Apa sih ngomong ki wis mbuktekne? Ya belajar. Bagaimana menjadikan yang susah itu menjadi gembira. Sama dengan menikmati kegembiraan. Karena semuanya orang yang mendapati kegelisahan, kesedihan itu ya akan mendapati ketika kelapangan, kesenangan itu menjadi nikmat sekali. Sama dengan orang yang sakit berkepanjangan. Maka ketika disehatkan oleh Allah, maka disitulah kenikmatan sehat itu terasa. Kalau orang itu tidak pernah sakit, maka tidak akan pernah bisa menikmati nyaman indahnya kesehatan. Nah ini penting. Penting kita sambungkan di hati ini. Bahwa kita ini hidup di dunia ini idealnya senang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah di akhirat itu wakina ada benar. Ideal itu. Ya isa iku seneng ya. Duwe akeh anak-anak manut isa dolen nang ndi maem apa wae keturutan. Wah wis. Ya isa ngono. Tapi kan tidak semua begitu. Nah, disinilah karunia. Kalau kita diberikan kesempatan begini ini, pagi-pagi sudah ndele ilmu ngaji-ngaji tadarus tadi loh, karunia loh itu. Karunia, itu kan makanan jiwa kita. Makanan psikis kita. Asupan gizi untuk rohani kita, kan gitu. Nah, habis ini nanti ada makanan jasmani. Mari ngaji lho yo ono sing ngaji ngene iki sanding kopi karo pohon goreng. Ono lho. Saking aku gak harus apa sing. Nah, atau pohon godok sama kopi atau teh. Ada siap-siap mau aku krungu masak air katanya. Mbok masak air kayak kanggo apa masak air? Lah gaya apa masak air? Lah bapak-bapak ya iso, ibu-ibu ya. Masak air untuk kopi kan. Oh ya wes masak air untuk kopi. Gaya kopi sih seneng ngopi. Lah saya gak iso ngopi wong di kendaraan ini lah ya mancal-mancal. Kopi ini kutah-kutah ngono. Jadi nanti saja ngopinya waktu sudah di Al-Falah. Saya tak mampir kopi, beli nasi sama nyeruput kopi dan pembukaan haflah ini tadi. Ini nanti ya. Yang ibu-ibu yang anggota Asyifa ini yang ngaji di Al-Falah mungkin diantaranya ada yang ikut lomba ya. Mungkin Bu Westri, Bu Sri Westri mungkin ikut lomba apa enggak ya? Penggembira aja Ustaz. Penggembira. Iya, mak, bapak-bapak itu adik ya gelem toh dikongkon lomba cerdas cermat iku. Lah iya. Lomba cerdas cermat kaya arek SD, SMP, SMA ngono lho, Bu. Dadi nek gak iso jawab iku ya tole ustate be ustate ngandani jawabane. Dadi lucu tenan lek iku disyuting di viral nang ngono ya apik. Wong mak-mak ngono kok lomba cerdas cermat gitu loh. Semangatnya Ustaz. Jadi kalau sudah yang lucu itu gini Bapak Ibu, cerdas cermat itu. Kalau sudah dapat nilai 400 gitu ya, atau 500 gitu. Terus kan ada jawaban cepat itu. Cepat siapa yang cepat dapat, ya kan gitu ya. Iya. Tepat gitu. Lah gitu itu meneng kan jawab. Sing liya iku jawabi terus nang salah, jawabi nang salah. Lah salah kan dikurangi nilainya itu. Jadi dia juara itu karena nggak jawab. Jadi kan jawab itu meneng kae. Kok nek jawab kok nek jawab salah dikurangi. Dadi kancane telu iku meneng gak jawab. Kabeh koyo pede ngono jawab ini jawab ben tambah. Kenapa? Karena nilainya kurang. Lah yang nilainya sudah lebih, gak usah jawab ya meneng ae ya. Meneng ae. Sehingga yang jawab yang nilai kurang tambah dikurangi gitu karena salah-salah. Jadi digojloki sama teman-temannya. Walah percuma. Itu juara itu mergo sampean gak jawab. Ya Allah, ya lucu. Jadi emak-emak itu ya gitu, punya trik jadi kan mungkin wis hafal ya. Mulai SD, SMP, SMA iku wis mergo ngerti lek ngono kuwi trike
cerdas cermat iku nek jawab iku cepet tepat iku nek jawab iku kuatir salah, kan jawab akhirnya. Nah, jadi nanti itu kalau panjenengan kepingin tahu mak-mak bapak-bapak lomba tartil, taksin, lomba pidato, wah ya pokoknya heboh, heboh, heboh. Jadi yang ikut lomba sekarang ini banyak, banyak. Jadi ada yang lomba tahfidz lah, itu yang ditanyai oleh ustadz-ustadznya. Lah, kesempatan demi kesempatan itu kan tidak mungkin datang kedua kalinya. Ketika berkesempatan lalu langsung diambil, wis aku yo. Ya wis aku melu dan lain sebagainya untuk mendewasakan hati kita dalam hal ilmu. Sehingga akhirnya mengukur kemampuan. Walah aku ditakoki ngene lho gak ero. Lah akhirnya kan semangat ngajinya bertambah. Berarti aku akeh sing gak ero wong ditanyai ngene lho. Sakjane ya enteng tapi aku ya kok gak ero. Lah kan gitu. Nah, disitulah menjadikan support semangat untuk mencari keberkahan, mencari karunia Allah itu. Jadi di mana-mana itu karunia Allah ada. Persoalannya kita mau cari napa mboten itu dihadapkan kepada kita masing-masing. Dipanjangkan umur, panjenengan kok tidak diambil ya. Wong seusia panjenengan itu banyaknya sudah pulang kok panjenengan carry. Apa ya lali catetane iku apa delekane angel. Mboten. Pancane ditunda untuk menambah investasi akhirat. Padahal wis lara iku wis ketok iku ya wis karep bleng ngono wis ya mulai wisan. Tapi kok disembuhkan. Terus ya iso-iso ngaji meneh, iso salat maneh lho. Hal-hal seperti itu adalah karunia Allah. Umur itu karunia, dipanjangkan umurnya sampai ro putune, ro cicite. Sampai cangga wareng ngono sampean ya Allah. Lu ada sampai umurnya 90 tahun. Ya itu masih bekerja lo ya, jualan gudeg. Jualan gudeg nang Jogja panjenengan deleki. Umure ya Allah ngono ya didodolan ngono. Sing tuku ya akeh. Kok ya percaya wong sing dodelku mbah-mbah ya gak kelalen to. Ya bumbune ku ya gak lali. Masya Allah lah ngono iku ya sing tuku antri-antri yang beli langsung dimakan dan yang beli untuk oleh-oleh pulang itu banyak. Itu adalah karunia. Termasuk umur itu adalah karunia. Panjenengan ketemu saya ketemu panjenengan. Ketemu satu-satu yang lain, ketemu jamaah teman-teman yang lain. Akhirnya iso nyopo. Urung tau ro wonge pokoke ro jenenge nang ngene online iku. Oh, jenenge Bu Hadiah. Oh, jenenge Bu Dwi. Oh, jenenge Bu Wati Hadi. Iku nang ngene tulisane kotak-kotake iku ana tulisan-tulisan iku. Wis karek nyeluk ngono oh, Pak Kodar. Oh, sudah mengenali begitu itu yang akhirnya menjadi keakraban dalam perjuangan ikhtiar untuk mencari ilmu dalam satu halakoh, satu kelompok yang namanya Asyifa. Dan ditolong selalu oleh Allah bila mengalami kesulitan hidup. Setiap mendapatkan kesulitan hidup, itu selalu yakin bahwa Allah akan menolong. Keyakinan ditolong Allah itu mahal harganya. Tidak semua orang bisa meyakinkan hatinya bahwa Allah akan menolong. Bahkan di limit waktu, injury time. Lalu Allah mendatangkan pertolongan kita. Susah kita akhirnya terobati. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita upayakan selalu mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Bapak Ibu, diberikan hidayah. Sehingga hati selalu terjaga dengan baik. Yang berikutnya, diberikan ilmu pengetahuan yang luas oleh Allah. Panjenengan di samping tahu ilmu-ilmu waktu bekerja, entah di PLN, entah di mana, entah di apa itu ya. Ilmu ini kanggo kabeh nang kono. Tetapi tidak lupa panjenengan juga memiliki ilmu agama. Salatnya ya tekun. Ya, kaifiyah cara salat pun juga diketahui dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini penting. Terus diberikan ilmu, dicintai dan disayangi oleh Allah. Bahkan dipelihara dan dijaga oleh Allah hamba yang dicintainya.
Bahkan di ayat 70 yang sering kita baca itu, surat ayat 70 surat Al-Isra itu, Allah memuliakan Bani Adam. Allah memuliakan Bani Adam. Dan Allah akan berikan dari apa ini namanya, Bani Adam itu karunia berupa kendaraan di darat, di laut, bahkan di udara. Sekarang ini. Full itu adalah karunia demi karunia dari Allah. Dipuji sesama manusia dalam mendapatkan pujian dari Allah. Jadi dipuji sesama manusia dan mendapatkan pujian juga dari Allah. Jadi dicintai oleh manusia, dilem oleh manusia, walaupun bukanlah kapasitas kita itu berhak atau boleh mendapatkan aleman. Karena sesungguhnya pujian itu hak paten adalah lillah. Alhamdulillah. Sehingga walaupun orang lain itu mengagumi kita, tetapi hati tetap terjaga bahwa kekaguman itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi taufik oleh Allah dengan amal soleh. Kita kok bisa melakukan kebaikan amal soleh. Itu karunia loh. Itu karunia. Nah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Itu pun juga karunia Allah. Terus dianugerahi ketenangan hati. Itu juga karunia Allah. Diselamatkan dari kesusahan. Diberikan rezeki yang halal dari pintu yang tak terduga. Itu juga karunia Allah. Betapa karunia itu kita kadang-kadang tidak menduga. Bahwa karunia Allah itu datang tiba-tiba. Saat kita itu membutuhkan. Dan sering disebut dengan kata min haitsu la yahtasib. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah memberikan karunia, dimudahkan segala urusan. Sehingga menjadi doa. Ya, bagaimanapun kita kalau bertakwa, beriman kepada Allah. Ya tuh, surat At-Talaq itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, atau wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi segalanya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala urusan dimudahkan. Ketika ada kata inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan itu janji Allah. Tidak ada orang itu sulit, terus tidak ada. Juga tidak ada orang itu terus gampang, terus ya tidak ada. Semua itu adalah ada silih bergantinya malam, ada gelap, ya, ada terang dan seterusnya. Semua itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya adalah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Ngapunten ada tamu. Sebentar nggih, Pak, Bu. Sebentar nggih. Awakmu liwat. Bu Dwi, nomor 15 tadi apa Bu Dwi? Iya, Bu. Nomor 15, aku tadi ke nomor 15 apa? Ya juga itu ngambil kader Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Driver kita turun dan diganti driver yang lain untuk menuju Al-Falah ini sampai perjalanan kami di Wiyung, di Menganti maksud saya, di Menganti. Baik. Yang ke-15. 15 Ustadz, saya ketinggalan nomor 15. 15. Nggih, sekedap. Tangannya masih dibebat jadi nulisnya agak lambat. Yang ke-14 diselamatkan 15. dari kesusahan dan diberikan rezeki dalam PT. 14. Enggak ada 15-nya.
Loh, 15-nya kok nggak ada. Kelewatan. Kelewatan ya. Oh, Itu pantesan. yang 15-nya nggak ketulis, Bu. Oh, ya udah Nggak makanya saya ketulis. kok Yang nyari. 16 itu jadi 15. Oh, iya, iya, Jadi iya. saya ngetiknya 14 ini. Loh, 16, 17, 18, 19, 20, Iya, iya, 21. iya. Yang ke-16 dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Bapak Ibu panjenengan merasa ndak bahwa urusan itu terus mudah, gampang, lancar gitu. Merasa Ustaz. Itu Merasa. bukan karya kita loh. Itu Iya. bukan karena pinter kita, bukan. Itu bukan karena kepandaian kita. Itu bukan karena ilmu kita, cerdas kita, bukan, ngapunten. Tapi itu semua adalah karunia Allah untuk menjadikan kita itu bersyukur. Ya Allah, aku kok mampu begini. Di sebelah kita, di samping kita, di hati kita, itu semuanya ada karunia-karunia Allah yang digerakkan. Ya, pikiran kita, sel-sel kita, untuk memandu agar kita itu mampu menyelesaikan. Dipandu oleh Allah. Jadi jangan merasa bahwa kesuksesan yang ada, yang kita miliki ini adalah kesuksesan hasil karya kita. Mboten, hati-hati loh ya. Hati-hati. Sehingga apapun keberhasilan kita, kesuksesan kita, itu tidak lepas dari Allah menggiring kita untuk bisa berpikir, melakukannya, dan seterusnya. Allah menggiring untuk kita bisa menyelesaikan sesuatu. Kok panjenengan kok punya putra-putri gitu tuh kok manut-manut, pinter-pinter, sukses-sukses. Itu bukan karena panjenengan pinter mendidiknya, mboten. Itu karena panjenengan digerakkan oleh Allah. Setiap apa yang dinasihatkan, itu anak kita itu langsung nyambung. Ya, nyambung. Dan nyambungnya itu juga dihantarkan oleh Allah kepada anak-anak kita. Mungkin seorang guru, santrinya atau muridnya itu gampang menerima pemahaman itu. Itu bukan karena pinternya guru loh. Karena anak sing guru juara. Ya karena pinter, karena kreatif, karena ini. Yang membuat kreatif di belakang kreatif yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang maha kreatif. Yang maha kuasa untuk menjadikan seorang itu jadi kreatif. Jadi jangan sampai itu, kalau tidak aku, kalau tidak, jangan. Karena aku sepi, karena aku dan lain sebagainya. Jangan. Itu kelebihan pikiran, kelebihan angan-angan. Gantungkan segala kesuksesan itu hanya kepada Allah. Karena yang memberikan karunia demi karunia tiada lain. Tak mungkin ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu karunia yang lain kita itu dijadikan umat Rasulullah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dalam setiap amal. Dan itu tidak terjadi pada masa lalu nabi-nabi lalu, rasul-rasul lalu. Karena nabi-nabi dulu itu umurnya dawa-dawa. 1000 tahun sampai saya itu sampai sekarang itu loh kemelekeren. Ngerti panjenengan kemelekeren itu. Kepikir ya Allah nggak habis-habis. Kepikir nggak habis-habis. Apa? Orang kok umurnya 1000 tahun itu loh. Manusia kok umurnya 1000 tahun. Ini gak saya itu Bu. Pak. Gak ini sampai sekarang itu ya kan Nabi Nuh itu kan walabitafi wala bisa dan tinggal di umatnya, di kaumnya itu alfasanatin illa khamsina ama 1000 tahun kurang 50 tahun berarti kan 950 tahun Nabi Nuh 950 tahun loh 950 tahun loh Bapak Ibu itu bagi kita kan sudah beratus generasi berpuluh generasi ya toh berpuluh generasi lah kita ini umurnya sedikit lah kalau umpamanya sedikit pahalanya kita berbuat 1 kali perbuatan pahalanya 1 apa gak rugi apa gak kalah karo umat terdahulu karena itu karunia Allah dilipat gandakan pahalanya. Panjenengan ngrungokno aku ngene iki lho, ngrungokno diriku, ngrungokno saya ini, Pak Tar ini, ngrungokno. Lho panjenengan ngambe ngantuk-ngantuk silir-silir ngene. Ngono iku lho pahalane wis akeh. Apa meneh melek.
Keturunan iku lho entuk pahala. Karena apa wis kadung wis nyetel HP-ne. Wis nyetel laptop-e. Keturunan iku bukan gak sengaja toh. Keturunan duduk turu. Nek keturunan ngene ora apa-apa. Ora apa-apa wong keturunan, ketiduran. Lah engko lek umpamane wis buyar terus panjenengan sampai ya HP niku di online. Nah itu berarti pancene ya keturunan temenan wis sek temenan kurang turu mabengi tahajudan ya alhamdulillah ya Allah. Lah ngono iku lho wis entuk pahala. Apa meneh melek, apa meneh itu ilmu paham terus iso nglakoni. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Lalu yang nomor 18 dimenangkan di dunia dan dimenangkan di akhirat. Menang apa? Di dunia menang melawan keinginan-keinginan yang tidak baik. Melawan keinginan nafsu-nafsu yang angkara murka, durhaka, melawan nafsu malas dan lain sebagainya. Terus dimenangkan juga di akhirat terhadap orang-orang kafir. Menang. Mereka menang di akhirat mendapatkan surganya. Orang-orang yang beriman itu, kita semuanya orang yang beriman menang di akhirat. Karena mendapatkan surganya. Lalu orang kafir kalah. Yang mungkin orang kafir di dunia itu mereka merasa menang. Dengan menghabisi, menghancurkan, dan lain sebagainya orang kafir itu. Lalu Allah menangkan manusia, orang-orang yang beriman, kita semuanya itu di akhirat dengan surga. Lalu orang yang merasa menang di dunia itu, orang kafir itu, mereka lalu menyesal. Kalah di akhiratnya. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah dimuliakan oleh Allah. Yang tadi saya sebut surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Karena Allah memuliakan kita. Maka sekali lagi sering saya sampaikan, ayo kita muliakan sesama kita. Ya. Karena kita dimuliakan Allah. Karena Allah memuliakan kita. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah karuniakanlah sifat kemuliaan-Mu kepada kami. Sehingga kami mampu memuliakan sesama kami. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sejak kecil Allah karuniakan rahmat itu dengan lahir dari seorang ibu dan bapak yang kasih sayangnya tidak bisa kita ukur dengan harta. Disayangi, ya sakitnya itu dibawa ke dokter ketika sakit, jangan sampai ada sakit. Dijaga sebaik-baik penjagaan, jangan sampai badannya panas, disetabilkan, dimandikan, dan seterusnya. Terus begitu karunia Allah. Lalu ketika nanti di akhir hayat, meninggal pun diperlakukan dengan baik, dimandikan dengan baik. Kafan pun juga kafan yang terbaik, yang bagus. Mengkafani pun dengan yang bagus. Bahkan diberi harum-haruman. Biar segar baunya. Lalu dimasukkan perlahan-lahan ke dalam liang. Lahan peristirahatan terakhirnya. Lalu kemudian diberikan karunia oleh Allah. Dengan keimanan itu menjadi cahaya. Dan seterusnya. Dimuliakan. Kemuliaan demi kemuliaan itu adalah sebuah karunia Allah. Agar kita juga bisa memuliakan sesama kita. Lalu Bapak Ibu yang berikutnya yang nomor 20 atau nomor 19 ya. Nah keliru tulisnya. Diterima amalnya oleh Allah. Ini karunia. Panjenengan sudahkah merasa diterima oleh Allah? Husnudzon saja diterima. Husnudzon kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon asal syarat-syaratnya amal ibadah kita itu dipenuhi. Yang pertama lillah, hanya karena Allah. Makanya ayat doa iftitah itu yang pakai inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Bahkan sebelumnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sesungguhnya sholatku wa nusuki ibadahku
wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya karena Allah. Itu sudah janji kita loh ya. Kita sudah janji. Karena janji kita itulah sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Tidak ada tendensi lain. Ngaji ini ya, ngaji pagi seperti ini ya. Terus ada niatan lain. Ben iso ketemu konco. Loh, kan ndak apa-apa ngene iku. Tapi awalilah karena Allah. Sehingga ketika sudah karena Allah itu ada nilai silaturahim di sini. Ada nilai silaturahim. Lalu ada lagi nilai thalabul ilmi. Lalu ada lagi nilai uang yang kita pakai untuk siaran, wifi-nya, ya, terus HP-nya, laptopnya, terus waktu yang kita berikan, ya. Jadi semuanya itu berbuah pahala. Nah, jadi jangan sampai pahala yang sudah kita tanam itu atau amal yang sudah kita lakukan itu terkontaminasi dengan penyakit berbahaya, virus berbahaya, namanya syirik. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik lain asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada umat sebelum kamu. Jika kalian berbuat syirik, maka seluruh amal ibadahmu hilang seketika itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah berikan kesempatan kita untuk terus bertaubat, istighfar kepada Allah. Siapa tahu ada hal-hal yang ngerusak amalan ibadah kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang berikutnya, yang ke-21, diselamatkan dari azab neraka. Ini yang penting. Karena itu doa kita itu tidak sekedar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi ada kata-kata waqina adzabannar. Karena bisa saja sebelum masuk surga itu ada masuk neraka dulu, baru masuk surga. Kan ceritanya sering kita mendengar. Ada orang yang masuk neraka dulu, ya dicuci bersih di situ. Ketika sudah keluar cahayanya atau bersih, sudah karat-karatnya hilang, itu lalu dimasukkan ke surga. Harganya jadi mahal. Karena itu saya dulu pernah menyampaikan, jadi neraka itu, api itu penting di dunia ini. Ternyata api itu untuk memilah-milah mana yang berwujud besi, mana yang berwujud emas, mana yang berwujud logam mulia, itu dipanasi dengan api agar terpisah-pisah. Nah, di neraka itu ya mesti harus ada. Bagi orang yang banyak besinya, banyak karatnya, itu kan harus dibersihkan. Lah membersihkannya kan ya seperti itu caranya. Tapi ya kita nggak mau. Kita ya nggak mau. Kita ayo api-apian wae. Ya, ayo baik-baik dengan Allah. Biar Allah tersenyum melihat kita datang nanti. Dan kita pun juga tersenyum melihat Allah saat kita berjumpa nanti. Begitu pula kita berharap kepada Allah akan Rasulullah bisa melihat kita. Kita pun juga bisa melihat Rasulullah. Rasulullah senyum melihat kita. Bahwa kita umatnya yang sukses hidup. Oh, inilah di antara umatku yang sukses hidup di dunia yang telah mengikuti uswah yang aku contohkan. Senang Rasulullah itu, senang. Seperti melihat anaknya sendiri. Seperti melihat anak-anaknya yang hilang kembali. Senang sekali. Kenapa Rasulullah senang? Karena umatnya ternyata banyak yang beriman. Dan Nabi Musa iri. Bukankah ada dalilnya, ada ceritanya itu. Nabi Musa iri ketika Nabi Isra Mi'raj itu. Bahwa umatnya Nabi Muhammad itu banyak dan banyak yang masuk Islam. Banyak yang taat. Lah Nabi Musa enggak. Disitulah kalahnya Nabi Musa dengan
Nabi Muhammad dalam hal banyak-banyaknya umat. Dan kita termasuk umat Rasulullah yang insya Allah andaikan ada kurang-kurang dalam hal ibadah, lalu Allah utus Nabi Muhammad untuk mendampingi kita dalam perkara persaksian, dalam perkara mizan, dalam perkara hisab. Kan bukankah ada satu momen peristiwa yang diceritakan di dalam kitab-kitab itu, ketika seseorang itu ditimbang, ketika seseorang itu dikeler, ya, diseret oleh malaikat Malik, lalu Nabi Ibrahim itu wadul kepada Nabi Muhammad karena apa? Umatnya Nabi Ibrahim belum dieksekusi, umatnya Rasulullah sudah mendahului. Muhammad, itu ada umatmu digeret-geret sama malaikat Zabaniyah, penjaga neraka. Itu loh. Akhirnya Nabi Muhammad datang. Malaikat Malik. Dipanggil malaikat Malik. Tidak noleh, karena malaikat Malik itu hanya noleh kalau dipanggil Allah. Malaikat Malik berhenti, tidak berhenti. Lalu Nabi wadul kepada Allah, ya Allah, malaikat Malik membawa umatku. Lalu malaikat Malik, Allah memanggil malaikat Malik, wahai Malik, berhenti. Nah, ketika Allah menyampaikan gitu, mana malaikat Malik itu berhenti. Wahai Malik, engkau apakan itu umat Muhammad? Nah, wahai Allah, bukankah engkau telah menetapkan kami untuk tidak bisa mendurhakaimu? Dia ini berdosa ya Allah, banyak dosanya dan tidak layak untuk menjadi penghuni surga. Sehingga aku bawa ke neraka. Wahai Malik, berhentilah. Tunggulah kata-kata dari kekasihku Muhammad. Lalu malaikat Malik menoleh kepada Rasulullah. Lalu, ya Rasulullah, ya Muhammad, ada apa? Wahai malaikat Malik, saya kepingin tahu, timbanglah lagi. Timbang lagi. Biar saya tahu timbangannya kebaikan dan keburukannya. Lalu izin kepada Allah, lalu Allah memberikan izin. Setelah itu ditimbanglah amal ibadahnya. Memang amal ibadahnya tuh berat yang buruk. Dia jelek kepada yang keburukan itu. Lalu Nabi Muhammad mengambil sesuatu dari sakunya. Ditaruhlah di tempat sebelah kanannya timbangan itu. Ketika ditaruh sebelah kanan timbangan itu, jatuhlah timbangan itu menjadi yang berat itu adalah kebaikannya. Wahai Malik, bukankah engkau tahu? Ini yang berat itu adalah kebaikannya. Kaget malaikat Malik, loh, kok bisa begitu? Lalu si hamba ini, umat ini, orang ini tanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apa yang kau masukkan ke dalam timbangan kebaikan itu tadi? Wahai umatku, itu adalah bacaan 1 kali sholawatmu pada saat itu. Kaputen, 1 kali sholawat kepada Rasulullah. Lalu menjadikan timbangan amal itu jadi berat. Sehingga senanglah hamba ini, senanglah umat ini. Makanya kita ini umat yang luar biasa, umat yang dipilih oleh Allah menjadi umat Rasulullah SAW. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah banyak hadis yang menyatakan takilata ini fil lisan, khafifata ini fil lisan, sakilata ini fil mizan. 2 kalimat yang ringan di bibir dan berat di timbangan akhirat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu kalimat 2 yang menjadikan apabila kita terus mendawamkan, mengistiqomahkan baca, menjadi timbangan kita berat. Karunia Allah lagi kepada kita semuanya umat Rasul. Karunia pahala yang berlipat, sehingga dengan karunia itu timbangan kita banyak dan terhindar dari neraka. Dan yang tidak kalah penting terakhir, dikekalkan di dalam surga. Kekal di dalam surga Bapak Ibu. Dan nikmatnya nikmat surga
yang bisa mengalahkan surga itu sendiri adalah diantaranya kekal di dalam surga. Jadi surga itu Bapak Ibu, itulah ya wis nikmat. Tetapi ada yang lebih nikmat dari surga itu sendiri. Ada yang lebih nikmat dari surga itu sendiri. Yang pertama adalah melihat Allah. Sehingga lupa akan surga. Gak ada apa-apanya. Indahnya nikmatnya melihat Allah itu mengalahkan indah nikmatnya surgawi. Yang kedua, nikmatnya lebih nikmat dari surga itu sendiri adalah dilayani oleh para malaikat. Jadi para malaikat itu menjadi pelayan kita yang tawadhu, yang nggak pernah capek, yang selalu melayani, memberi apa yang diminta, dan siap setiap saat 24 jam. Panjenengan kok bisa nggak tidur 24 jam dan bolang di surga, didampingi, dilayani oleh para malaikat yang diciptakan oleh Allah. Segala atribut yang ada itu tidak dipakai daur ulang. Kok baju sing mari digawe kok digawe neh disetrikoi, mboten wonten tukang setrika, tukang laundry ya gak ono. Wis gak ada baju yang habis dipakai yang min istabrok ya. Dari apa ini? Mutiara dan lurus saya aja liwat kanan. Oh, kita. Oh ya wis kanan naik. Mohon maaf Ibu, sudah hampir sampai di Al-Falah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu menikmati indahnya surga, lalu ada Allah terlihat, maka sesungguhnya seluruh kenikmatan surga akan terlupakan dan menikmati indahnya melihat Allah. Yang kedua adalah dilayani oleh para malaikat. Yang ketiga, bersanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Luar biasa. Bagaimana indahnya wajah Rasul di dunia itu. Lebih-lebih lagi indah wajahnya Rasulullah di akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Dan yang terakhir, yang keempat. Kenikmatan yang melebihi nikmatnya surga itu adalah keabadian surga. Kita diberitahu bahwa surga itu abadi selama-lamanya. Tenang. Gak ada expirednya. Sampai tahun sekian. Gak ada. Gak ada. Jadi seluruhnya apa yang ada di sana itu abadi. Kesenangan ya abadi. Gak pakai senang sedih, gak ada. Ya senang terus. Dan menghabiskan kesenangan yang tidak pernah habis. Menghabiskan kenikmatan yang tidak pernah habis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikekalkan di surga adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan mendapatkannya Bapak Ibu tidak mudah. Berdarah-darah, tertatih-tatih, ikhtiar maksimal. Sehingga am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Orang yang sabar dan orang yang sungguh-sungguh lah yang mendapatkannya. Ayat yang lain, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazilzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Boleh dibuka Pak Qadar, masih ada ya? Pak Qadar, Ya. ayat surat Al-Baqarah ayat 214. Surat Al-Baqarah ayat 214. Iya. Silakan. Langsung tak, Pak? Langsung. 214. Iya, langsung tak? Langsung, Pak. Iya. Ataukah kamu mengira 214? Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan.
Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah ada guncangan-guncangan hidup yang menimpa kita? Hampir-hampir lolos tidak ada. Apakah ada penderitaan, peperangan, sampai bijal-bijal awake, tersayat-sayat? Rasanya tidak. Lalu di sisi manakah kita itu layak dan pantas menikmati indah surga? Iya, iya. Sesungguhnya karunia Allah kita diberi iman, ayo kita jaga baik-baik. Agar keimanan yang kita miliki ini tembus mampu kita pakai untuk menikmati indahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting sekali untuk kita perhatikan dan jangan sampai sembrono. Jangan sampai kita meremehkan. Ayo kita jaga bareng-bareng. Demikian itu yang bisa saya sampaikan di ngaji pagi hari ini. Monggo Pak Hedi untuk dilanjutkan.